minasan, konnichiwa. Oke, di video kali ini aku kayak mau ngajak keliling aja, kayak kegiatan sehari pas libur itu kalau keluar kemana aja, terus ngapain aja, kan ya bukannya mau sok gimana-gimana sih, cuman kayak ya nggak apa-apa lah, coba ikutin aja. Dan mungkin kalian juga nanti bisa lihat di video ini kayak perkembangan corona di Jepang itu seperti apa. Ya udah, ikutin aja yuk videonya aku sehari ini mau ngapain aja. Doko e iku desho ka? 今日はいい天気ですね。けどちょっと風が強くて寒くなってきました。皆さん風邪をひかないように気をつけてください。じゃあ自転車で行きましょう。で、本当は特定技能のビザはね、本当は車で、運転できるなんですけれども、車だけじゃなくてバイクに乗ることができますね。なんだけど今働いている会社のルールは車持ってることができないし、でもバイクは OK だけど車はダメって言われたの。Jadi kayak aku tuh sebenarnya punya SIM ada ya, SIM mobil, SIM motor juga, tapi ya gitu karena emang aturan dari perusahaan yang nggak ngebolehin untuk kita milikin mobil, jadinya ya hanya motor. Cuman kalau motor tuh kayak ya sama aja sih, kayak kepanasan juga, terus juga kayak kedinginan juga, dan untuk ngambil SIM motor itu juga kayak sama aja. Jadi di Jepang itu ngambil SIM mobil itu kayak sekaligus bisa dipakai untuk SIM motor kalau itu misalnya motornya itu sisinya kecil gitu. Jadi kayak ya udah nanggung. Soalnya daからね、もしどこかへ行ったらなんかバスとかね、電車とかもし20分とか30分だったらしょうがない、自転車で行っています。でも特定技能のルールはね、本当はできるよ。もし車とかね、バイクとかitu bisa gitu. Jadi aturan untuk Tokute Gino itu memang sebenarnya bisa kita memiliki mobil atau motor gitu. Beda dengan Gino Jisuse nih. Iya, kenapa kayak di sini kayak masih sepi banget ya? Karena memang ini juga jam kerja, dan ちょっと日本はねコロナ増えてきた。だから本当は遊びたかったんだけど、ちょっと危なくて怖いんだから、いやちょっと周りにスーパーへ行くこととか、買い物は多分大丈夫なんですけど、ちょっと遠いところ行ったらちょっと怖いね。なんかコロナかけて自分だけ迷惑することがないんだけど、ちょっと周りも迷惑になっちゃうから、みんなももしどこか行ったら気をつけてください。Nah, jadi kenapa aku tuh kayak lewat jalanan sawah-sawah yang hampir kayak kalian gak ngeliat ada kendaraan-kendaraan lewat, karena biasanya di Jepang itu disediain jalur khusus untuk sepeda. Jadi ya kalau bisa kalian pilih jalur yang aman. Kalau kayak gini kan aman ya, kayak ya mengurangi resiko kecelakaan gitu. 今冬だけどね、ちょっと何度かな、ちょっと暖かくなってきたんだけど、高崎さ、なかなか雪が降らないんですよ。一度も降ったことがないからね、今住んでいる以来。だからちょっといやがっかりなんだけど、本当は雪みたいね。でも4年間前か5年間前にすごかった雪が降ってたって言われたの。みんな歩けないし、車も出ることができないし。でもなんで今降らないね。本当は雪みたいだけど、本当は寒いのが嫌いんだけど雪が好き。どうしよう。Kayak aku pikir itu Okinawa aja yang nggak turun salju, ternyata Kanto pun juga ada daerah yang benar-benar nggak turun salju sama sekali gitu. Minasan no tokoro wa ima no sunde iru tokoro wa yuki ga furimasu ka?
Komento shite kudasai ne. Jangan khawatir kalau di Jepang nih ya, ketika kita nyebrang, kita berhenti, kayak kita ngalah, biasanya kendaraan-kendaraan yang lebih besar, kayak mobil, truk itu bener-bener kayak ngasih jalan ke kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak usah gegabah, nggak usah buru-buru nyebrang. Jangan samakan dengan di Indonesia. Di Indonesia mungkin ada sih beberapa yang kayak ngasih jalan ketika kita nyebrang. Tapi kalau di Jepang itu kayak hampir pasti kita dipermisikan dulu dan mereka tuh kayak ojigi, kayak nunduk gitu. Jadi itu juga jangan lupa ya, pokoknya itsumo arigato te itta hou ga ii to omou yo, Nihon dattara ne. 今の会社はね、私はイスラムだからね。イスラムはなんかジルバブかぶってることができるんだから、そして断食も大丈夫だし、bahkan kayak kita sholat pun disediain oinori baso mo yuishite kureta shi. Jadi di perusahaan ini tuh benar-benar kayak alhamdulillah bersyukur banget kayak tentang agama itu sukyo no kanke toka kayak denjiki dameyo nantoka dameyo te honto ni yuarete nai kara, bener-bener kayak didukung lah karena ya itu mungkin dia menghargai kayak ya orang Islam tuh kayak gini gitu. Jadi ya alhamdulillahnya kalau di perusahaan ini nggak masalah gitu. Tapi tidak semua perusahaan Jepang itu mengizinkan kita kayak sembahyang, kayak dikasih waktu untuk ibadah, terus juga disediakan tempat. Nggak semua perusahaan juga seperti itu. Bahkan ada yang kayak jangan puasa deh, nanti kalau puasa bla 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 kayak gitu. Suisan kako to inshoku ryohin seizogyo kanki dochi ga ii no kana te. Ya sebenarnya kalau untuk pekerjaanku dulu kan perikanan, sekarang di pengolahan makanan khususnya di roti gitu. Ya daitai taihen to ka sukareru wa atarimae da kedo ne. Yang membedakan itu kalau dari segi penghasilan ya pasti ya, karena aku dulu Kensuse itu 2013 dan sekarang udah 2020-an, jadinya dari segi penghasilan sudah beda. Tapi kalau untuk masalah orang-orangnya ya Nihonjin wa daitai yasashi ya yasashi atau enggaknya itu kayak tergantung kita lah. Kalau kita baik sama orang ya pasti orang akan baik sama kita gitu kan. Tokuteigi no 契約は5年間だけど1年間ずつ延長できて, jadi kalau kalian misalnya mau Tokutegino itu memang 5 tahun kontraknya, tapi diperpanjangnya itu kayak setahun sekali. Jadi terserah kalau kalian mau cuma 2 tahun 3 tahun itu nggak masalah. Dan selama 5 tahun itu kalian bisa pindah perusahaan atau pindah job. Ya sewajarnya ya, tapi jangan kayak dikit-dikit pindah, dikit-dikit nggak cocok pindah ya, tetap etikanya harus dibawa. (2013 年に日本に来て、技能実習生してたよね。その時両親と家族と離れて初めて親のありがたみが分かった。なんかね、前はね、親が本当に助かることもあるし、いろいろお世話になってくれてし、だって日本で一人暮らし、友達いるんだけど、その時は本当に大変だったね。なんか周りはね、日本人と会話する時はどうだろうかなと思ってで話せなかったし、仕事もねちょっと何もわからなかったし、その時は本当に苦しい、めっちゃ苦しい。ホームシックもなったし、ママに会いたかったんで、kayak yang bener-bener campur aduk ya perasaan pada saat itu. Kayak ya elah, bisa gak nih kerja nih di Jepang gitu, kayak pasti kayak timbul keraguan, kayak pengen pulang. Oh ternyata kerja di Jepang itu bener-bener nguras energi dari pikiran, dari emosi, segala macemnya gitu. Dan kayak ya elah udah bener-bener kayak mau menyerah, tapi kayak setiap telepon orang tua itu kayak orang tua yang selalu ngasih support, yang doain, yang kayak ya udahlah yuk dijalanin, pasti bisa. Dan alhamdulillah akhirnya bisa. Hontou wa ne, saisou wa baka datta yo nihongo ga.
話せなかったし、何もわからないし、その時はね、その依頼は私は本当に頑張って勉強して、毎日勉強して、1時間とか2時間とかちゃんと勉強して覚えて使って、日本語が毎日使うんじゃん、話すんだからね。日本人と本当にいっぱい会話をしてて、やっと日本語が話せます。少しだけど、今までもまだ勉強して続いてんだけど、dibilang apa ya, jadinya kayak pas pertama kali ke Jepang itu benar-benar disitulah letak kayak kita tuh benar-benar harus berusaha ya, ya kayak gimana nanti kalian melangkah ke depannya. Kalau kalian nggak mau mengusahakan untuk bisa bahasa, kayak ya udah gitu-gitu aja ya, hasilnya pun juga akan gitu-gitu aja. Bahasa kalian pun 3年間日本に住んでても勉強しないとやっぱり日本語が話せないと思うよ。Jadinya kayak ya buat kalian yang pertama kali magang gitu kan, ya gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk belajar. Jadi ketika nanti kita pulang ke negara kita itu dapat ilmu yang banyak gitu. Nggak hanya tentang pengalaman kerja, nggak hanya tentang uang, tapi juga dapat ilmu bahasa Jepangnya itu bisa kita terapkan, misalnya nanti dapat pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Jepang gitu. Jadi sangat berguna banget gitu. Mo, Ima, doko ni iru no? Sudah terlihat ramai-ramai ya. Jadi ini kita sudah nyampai di kota. Gila, dari kampung ke kota gitu ceritanya ya. Enggak juga sih. Maksudnya kita udah di jalanan yang mau kita tuju. Jadi kalau aku main itu memang kayak, karena waktu main itu kan singkat ya. Kayak waktu libur juga cuma sehari, seminggu kadang sehari gitu dapat libur. Jadinya ketika main itu kayak harus beberapa tempat aku kunjungin, kayak ya sekitarnya gitu. Kayak misalnya ini aku mau ke mana, hayo coba tebak. Tada, ya mau ke Shimamura. Shimamura, jadi dari namanya ada Shimamura ya, murah gitu. Jadi ini kayak toko baju. Mungkin buat kalian yang di Jepang pasti udah tahu lah ya, Shimamura itu toko baju yang bagaimana, yang lucu-lucu, yang bener-bener Jepang banget, yang harganya juga pun murah, apalagi kalau ada diskon. Jadi emang kalau di Jepang itu ya bisa-bisa aja sih kita itu kayak beli barang yang branded mungkin ya. Tapi kayak ya buat apa juga kalau misalnya kita nurutin hal-hal yang semacam itu, ya nggak kekumpul uangnya gitu. Nah, aku kayak punya sedikit tips gitu. Jadi ini kan musim dingin nih, biasanya yang dijual ya pasti baju-baju musim dingin. Ya ada pun baju kaos itu ada, tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah, biasanya di penghujung musim dingin, kayak misalnya nanti ini bulan 2 berakhir gitu kan, otomatis musim dingin juga akan berakhir. Nah, biasanya masuk ke musim 3 itu baju-baju yang akan dijual kan yang untuk musim semi ya. Nah, otomatis baju-baju sisa-sisa musim dingin ini akan banyak banget sale, akan banyak banget diskon. Nah, biasanya di situ aku kayak menunggu momen itu untuk beli-beli barang. Ya meskipun nggak bisa langsung dipakai, tapi ini kayak bisa dipakai di tahun depannya, karena mengingat kalau musim dingin kayak beli-beli jaket itu juga mahal ya, dan sayang aja uangnya kalau beli mahal-mahal. Terus di Indonesia mau pakai jaket setebel itu mau ngapain, mau sauna. Jadi kayak ya udahlah, nunggu momen itu gitu. Dan kebalikannya nanti kalau misalnya musim panas mau masuk ke musim dingin, nah otomatis kaos-kaos baju musim-musim panas itu pada di diskon gitu, gila-gilaan gitu, bener-bener gila diskonnya. Misalnya dari harga 2000 yen jadi 500 yen, itu bener-bener real kalau di Jepang gitu, nggak no tipu-tipu gitu. Jadinya aku pasti gunain waktu untuk ya itu, momen itu, nunggu banget gitu. Jadi ya emang ya gimana, ya nggak apa-apa lah, emang kenapa sih? Hukumnya apa kalau kita beli baju yang sale, nggak masalah dong. Yang penting kan baju atau fashion itu yang penting nyaman aja di diri kita nih. Kayak gini, Shell ini 1.800 yen, ada yang 900 yen. Ini tuh bener-bener dari harga kayak tuh 2.000 jadi 900 gitu. Jadinya ya mari kita belanja yang murah dan yang penting nyaman aja sih kalau menurutku.
bisa. Ini beliin adik aku aja. Nah, jadi kalau aku itu gimana ya, untuk jajan baju, jajan barang-barang itu memang kayak aku sendiri ngejadwal kayak sebulan, misalnya bulan ini aku lagi beli baju, ya udah berarti bulan depannya enggak, atau misalnya bulan ini mau beli sesuatu ya udah ya gitu ibaratnya ya, tapi nabung dulu, nggak main beli. Kalau misalnya nanti kita nurutin apa yang kita ingin, bisa-bisa aja beli, tapi ya gitu nanti kan nggak nabung, jadinya ya pinter-pinteran kita ngatur duit aja dan cari diskon, itu yang paling penting. Ingat ya, cari diskon, karena diskon di Jepang itu benar-benar nggak tipu-tipu. Jadi kalau aku itu tadi triknya sih, jadi ya boleh kalian coba. Jasugi wa doko iku deshou ka? Tabemashou. Yuk makan yuk, lapar kan pasti. Dan di sini tuh sekitaran sini sebenarnya ada beberapa restoran, tapi kayak restoran Nusantara, bukan Nusantara sih, sejuta umat ya, Kensuse. Biasanya pasti akan mampir ke sini. Yuk kita makan. Ayo tebak, di mana ini? Ini bener-bener restorannya sepi ya, ya mungkin dampak corona juga. Bener-bener kayak satu restoran cuman aku doang. Dan ini dapat minuman gratis, jadi nggak usah beli minuman. Biar apa? Biar hemat lagi. Elah buset, hemat mulu hidup gue. Jadi ini biasanya sih restoran ini mungkin familiar ya buat jisushi buat temen-temen yang udah di Jepang. Selain enak dan murah, aku makan apa ini? Ini kayak karubi, kayak gyunyu, daging sapi, dan kita di yaitu dia Sukiya. Tahu dong ya Sukiya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Sukiya itu salah satu restoran kayak gyudong gitu, dan enak dan murah. ごちそうさまでした。お腹がいっぱい。じゃあ次はどこへ行くでしょうか? Selanjutnya di mana yang sekitar-sekitaran sini aja, masih seputaran-seputaran di sini-sini aja. Yuk kita kaimono shimashou. Tada, Gyomu Super. Ini di Gyomu Super, jadi supermarket halal ya. Itu ada tulisannya Gyomu Super. Jadi supermarket halal di Jepang yang banyak banget ngejual produk-produk halal dan pastinya murah, lagi-lagi murah yang aku cari. Dan di sini tuh kayak serba ada, barang-barangnya juga nggak dari Indonesia aja, tapi dari mana-mana ya. Dan pastinya aku beli yang kayak nggak dijual di supermarket sekitar gitu, kayak ya udah harus kesini gitu. Dan ini tuh kayak ya barangnya murah-murah sih, terus ini ada logo-logo halalnya kayak gini sih. Oke, yuk, jadi itu aja sih barang belanjaannya aku karena naik sepeda jadi nggak mau bawa yang berat-berat. Taiheng. Nah jadi kayak kalau ke Gyomu itu emang nyari-nyari barang yang nggak ada di supa-supa sekitar gitu, dan kayak tadi tuh cuman habis sekitar 2000 yenan. Murah kan, murah banget gitu dibandingkan dengan supermarket lainnya. Jadi kalau di sekitar kalian ada Gyomu Supa, jangan lupa mampir. Otsukare sama deshita. Minasan issho ni kaimono shita ri, sokuji o shita ri shite kurete arigatou gozaimashita. Minasan mo ne, genki de ne, ganbarimashou. Itsumo watashi no douga o mite kurete arigatou. Bye bye ki. Ganbarimashou.